beserta rekan-rekan semuanya. Pagi ini cukup menarik, yang materinya mengenai cyber forensik dan defense. Wah, ini yang terkait dengan apa ini? Kopi sianida ya? Oh boy, coach. Ngawur plus. Enggak ya? Oke, ini cukup menarik karena dua dua narasumber tambahan kita, terlepas dari legend kita ini memang sering mondar-mandir di pusat gitu ya, Prof. Dan cukup kita apresiasi juga bahwa mereka eh, mempunyai track record yang baik. Nah, ini tiga orang ini hadir dalam satu meja gitu, kira-kira apa yang akan terjadi. Stay tune gitu, jangan kemana-mana. Nah, ini agenda hari ini itu mengenai cyber forensik dan cyber defense. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi, Prof. Kalau forensik itu nanti terkait dengan ya istilahnya hal-hal yang ketinggalan lah gitu kira-kira ya, yang bisa dianalisa kembali dalam bentuk informasi gitu. Misalkan kita mungkin hacking atau mungkin terjadi misalkan pembobolan dan sebagainya. Nah, titik-titik di mana peninggalan-peninggalan log-log dan sebagainya itu terkait dengan forensik ada di sana. Sedangkan defense adalah nanti Pak Gildas rencananya akan membahas mengenai cyber defense, yaitu di mana kita akan sering bertahan ya di sana ya. Istilahnya dari serangan-serangan yang istilahnya dari komputer lain. Berikutnya ini yang tanggal 8 ya, Prof ya. Tanggal 8 ya? Ini Oh, ada juga ya, betul. ini mengenai teknologi virtualisasi ya, bersama teman-teman penerbit Andi dan sebagainya. Ini alhamdulillah sekali kita sudah MOU dan kita sudah berhasil menerbitkan beberapa buku itu. Nanti silahkan dibeli. Nah, ini kebetulan moderatornya Bu Tuti yang sudah menulis kemarin di Andi. Mungkin saya info sedikit bahwa di ITTS juga kita hanya satu fakultas, 3 prodi, yaitu Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Informatika. Jadi silahkan mendaftar karena kita ada program beasiswa gratis. Nah, nanti kalau teman-teman IPK-nya bisa 3,5 itu full sampai akhir, Prof. Alhamdulillah. Ini banyak yang sudah sarjana pengen daftar lagi loh. Tidak apa-apa. Seru. Aku sampai stres ngeliatnya. Tidak apa. Jadi ya kita ada program beasiswa. Jadi bedanya mungkin teman-teman yang lain ITTS-nya apa ya? Memang basic kita itu di belakang layar adalah orang-orang industri. Jadi tenang saja bagi lulusan kalau misalnya tidak terserap di dunia industri luar, kita serap sendiri, Prof. Asik. Jadi ada Ada cukup banyak di ada belakang tempat kita. kerja langsung. Ya, jadi nanti tidak perlu pusing lah kira-kira gitu. Nah, ini kita sampaikan program beasiswa sampai dengan tanggal 5. Nah, ini beberapa slot masih ada. Nanti silahkan menghubungi, ada nomor helpdesk di 0821 2310 4360. Jadi ini intro sedikit bahwa ITTS membuka beasiswa. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Prof. Time is yours. Belum, belum, belum. Jangan dulu Oh bentar. ya, ini Bentar. bagian legend ini bahas dua-duanya loh, Prof. Pak Agung dulu bentar. Ini ada pertanyaan soal dari dua orang lagi yang nanya sama persis. Mas Muhammad Rehan sama Sarah Fitriani. Izin tanya cara dapat beasiswa di ITTS bagaimana? Yo, gimana Pak Agung? Ya, sebentar. Mungkin nanti bisa sambil chat Mbak Anca, mungkin tolong nanti di ini. Silahkan mendaftar di s.id/beasiswa ITTS 2021, di sini pendaftarannya. Silahkan masuk ke sana, nanti sambil acara berlangsung mungkin nanti Mbak Anca ada di sini juga. Silahkan di di submit ke sini.
apa namanya Itu itu. jadi itu daftar sebagai jadi mahasiswa ITTS juga kan sekalian ya? Oh iya, Iya. Jadi itu bukan hanya pendaftaran beasiswa loh itu, daftar jadi mahasiswa ITTS sekalian. Dan Anda harus apa tadi IPK ya 3,5 di atas 3,5. Harus A terus lah pokoknya. Ini pertanyaan kedua. Buat ini aku jadi moderator ini sekarang. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat Pak Agung, pertanyaan kedua. Pak, kalau sudah kuliah boleh nggak? Gitu. Monggo Pak Agung. Boleh-boleh saja. Jadi memang kalau mau transfer nanti NIM-nya bisa kita pakai. Kalau memang sudah lulus ya terpaksa NIM baru. Kalau sudah berlangsung ya nanti kita transfer kredit, kira-kira begitu. Kalau mau dua-duanya berjalan asalkan tidak bentrok waktunya, karena memang apa ya istilahnya ya serius lah gitu. Jadi mungkin di sana serius, di sini juga serius gitu. Jangan sampai bentrok atau dikalahkan salah satunya. Jadi manage waktu memang perlu, Prof. Jadi bagi teman-teman yang mungkin apa namanya mau double ya silahkan gitu. Jadi Itu Prof. double bisa boleh, monggo. Jadi punya dua NIM nih ya. Double tuh punya dua NIM. Ya, Atau pindah kampus juga silahkan. Cuman yang keuntungannya kalau pindah kampus adalah Anda bisa transfer kredit-kredit yang pernah Anda ambil di kampus yang lama ke kampus ITTS gitu. Jadi nggak usah diambil lagi kayak bahasa Indonesia, agama, apa PPKN apa, udah transfer kredit semua jadi langsung cepat. Eh ini ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya saya sudah lulus. Jadi baru daftarnya sebagai mahasiswa baru. Monggo silahkan. Jadi ini udah S1 pengen daftar lagi jadi S1. Silahkan. Nggak apa-apa. Jadi punya dua gelar S1 ya. ya, Ini ada pertanyaan lagi. Kalau sudah kerja gimana? Ya maksudnya udah lulus dan udah kerja ya. Oh sambil kerja bisa ikut enggak? Ini dari Mas Irfan. Pak kalau sambil kerja bisa ikut enggak? Yuk, Pak Agung, silakan Pak Agung. Ini ya Pak Agung dulu yang jawab semua lah. sambil kerja bisa. Cuma kan memang kita harus menghormati rekan-rekan dosen ya. Jadi artinya ketika dosen mengajar pun ya kita tetap hadir gitu. Kalaupun mau disambi-sambi boleh, nanti dosennya bisa diintro dulu Pak, saya sambil kerja gitu. Jadi jangan sampai tidak ikut kuliahnya gitu, karena nanti waktu apa namanya kita akreditasi ditanya nanti mana nih mahasiswanya, repot juga Pak. Oh iya 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 iya. Iya. Gitu. Ini kuliahnya apa dual dual mode loh. Jadi ada yang offline ada yang online. Jadi yang sambil offline bisa online juga gitu maksudnya. Jadi Anda bisa online juga full gitu. Gitu ya. Ya, Terus blended blended. istilahnya blended ya, salah saya. Istilahnya blended. Jadi sambil kerja Anda bisa tetap ikut kuliah secara online. Ini ada Mbak Sarah Fitriani. Pak, memang harus IP 3 baru dapat beasiswa. Beasiswa dikasih udah dikasih kan ya, Pak Agung? Ya Ya. beasiswa dikasih, cuma kalau misalnya nanti di semester 1 IPK-nya bisa 3,5, bisa full sampai habis. Oh, harus 3,5. Kalau mau terus sampai habis ya. Kalau di bawah 3,5 dipakai harus bayar SPP sedikit ya? Apa gimana sih? Ya, ya, ya. Ya, Jadi beasiswa ini kan kita cobakan untuk 1 tahun atau 2 semester. ya. Tapi kalau teman-teman bisa IPK-nya 3,5, kita full kan sampai belakang. Sampai Tapi belakang. tidak menutup kemungkinan tahun depan itu kita dapat CSR lagi, kita coba KIP dan UKT lagi, gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, tetap kalau bisa seperti itulah. Jadi kalau Anda mau sampai habis lulus nggak bayar ya harus pinter, harus serius, nilai bagus. Iya Kalau dong. nggak ya harus dikompensasi pakai duit itu. Aman-aman lah, aman-aman. Jadi tetap lulus sih. Kalau nilai di bawah 3 tetap lulus. Kalau 3 nggak bayar, yang satu lagi bayar, gitu aja bedanya sih. Tetap lulus. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Oh jadi banyak pertanyaan nih, nggak apa-apa kita bahas dulu aja ya. Oh iya, nggak apa-apa. Pak, bisa kuliah jarak jauh nggak Pak? Soalnya saya di Sulawesi gitu. Pak Ada Agung. teman-teman kita, ada dari Ambon, ada dari apa namanya Papua, NTT, NTB ada juga, Samarinda ada, Jambi ada. Jadi seluruh Indonesia ada. Artinya
kita bisa kuliah dari jauh. Yang penting bukan kuliah jauhnya sih sebenarnya, kuliah jauh sih nggak masalah. Yang jadi masalah Anda harus serius, nilainya harus bagus supaya lulus cepat. Nah, tadi Pak Agung sempat ngomong gini kan ya, tanggal berapa Pak Agung? Hari Jumat besok kan ya? Apanya Yang itu, Pak? launching buku itu. Ya, tanggal 8. Tanggal 8 besok hari Jumat akan siang ya, akan ada launching buku. Intinya Anda kalau kuliah di ITTS itu kami bimbing supaya nah itu tuh dia tuh tanggal 8 tuh. Jadi kalau Anda kuliah di ITTS, kami bimbing Anda bisa nulis buku juga kalau bisa. Tapi itu option ya, pilihan hidup ya. Nulis buku kita nggak maksa loh, pilihan aja. Kalau Anda milih pengen nulis buku, kita bimbing sampai habis, sampai terbit dan semua royalti buat situ. Cuman tolong nanti dirangkul dosen-dosen di ITTS supaya ikut nulis bareng, gitu Ada ya. plusnya juga, Prof. Apa? Plus tidak perlu skripsi. Oh iya, buku itu menggantikan skripsi. Jadi kalau Anda nulis buku, skripsi langsung selesai. Gitu ya. Jadi nggak usah skripsi, bisa nulis buku, dan nulis bukunya akan dibimbing, dan nanti royaltinya uang hasil bukunya buat Anda. Buat ngasih gambaran satu buku kira-kira kalau laku keras ya, dapat sekitar sebenarnya sekitar 5% dari harga buku. Yang normal dapat sekitar 5 juta rupiah satu orang. Dan itu duitnya buat situ loh, bukan buat kita yang bimbing loh. Gitu ya. Cuman tolong dirangkul dosen ITTS supaya jadi namanya ikut dalam buku tadi. Beres ya? Jadi Nah, serius. minimal ITTS yang beli, Prof. Hah? Minimal ITTS yang beli. Ya enggak lah. Suruh beli Bangsa Indonesia lah. Oh Kita kan iya, yang buat minimal minterin ITTS Bangsa Indonesia tidak ini beli ceritanya. gitu. Jadi jangan kuat biar gak kebeli. Oke, ini aku wah pertanyaan banyak banget. Kok belum apa udah tanya-tanya jawab gini ya? Ya udah stop dulu kali. Stres yang mau ngajar, stres. Pertanyaan banyak. Belum mulai. Udah pertanyaan becipun. Coba bentar, aku lihat ada yang kalau selamat pagi lewat dulu ya. Ini aja, Prof. Gini. Mungkin ini bisa dicatat, nanti bisa diteruskan. Silakan di chat di helpdesk. Ada Mbak Anca juga di grup di session ini. Nanti beliau yang akan menjawab gitu ya. Silakan dicatat. Ini nomor helpdesk-nya. Oke. Nanti saya Ini chat pakai apa? dulu. WhatsApp ya? Atau WhatsApp, tele oke lah. Oh, Dua-duanya. WhatsApp sama tele ya? Ya, Walaupun WhatsApp itu disadap. apa-apalah. Cuman pendaftaran aja apa yang mau disadap. Ada buat iklan itu Facebook ntar. Oh, bukan mama minta pulsa ya. Bukan. Oke. Terima kasih, kita mulai aja ya Pak Agung ya. Ya, silakan, Prof. Oke, terima kasih atas waktunya, juga terima kasih buat partisipasinya. Ini saya rekam, Pak Agung juga direkam, dan ini kalau teman-teman ITTS akan upload di channelnya ITTS, saya lupa nama upload channelnya apa. Apa Pak Agung? Nama channel? Di ITTS Institut Teknologi Tangerang Selatan atau ITTS Podcast Official ada. Di YouTube itu dua-duanya ya? Ya, di YouTube. Nanti kita edit dulu, takutnya kena ban lagi nanti. Karena ini materinya ngeri. Enggak, kalau saya sih nggak ada yang ngeri sih. Saya akan ada dua, kalau terlalu vulgar, saya biasanya akan taruh di onocenter.sakamillennial.id, itu materi-materi hacking. Cuman kalau materi yang nggak terlalu vulgar, yang agak oke, ini mudah-mudahan hari ini saya ngomongnya oke ya, saya akan taruh di Onocenter di YouTube. Oke, sekarang saya harus share screen dulu, share screen. Oke, materinya, oke. Ini kebanyakan banget yang kebuka. Saya tutupin dulu ya, ini kuliah e-learningnya, tutupin. Ini saya akan buka yang cyber security. IP versi 6, safety, network. Ini dia cyber security, ini buang. Oke, oke. Ini dia cyber security. Kita akan masuk ke cyber security. Jadi dua ilmu yang hari ini akan dikasih itu ilmu, nah ini aja paling gampang ya. Kita lihat di sebelah kiri aja. Anda bisa masuk ke open course ITTS ACID free. Buat yang belum masuk silahkan masuk ke situ. Ini dipakai untuk curi start. Gitu ya. Jadi Anda bisa ngerjain semua kuliah-kuliahnya, syukur-syukur dapat nilai 9. Ini jadi nanti ditransfer jadi kredit, artinya kuliah ini nggak perlu diambil lagi buat S1.
Jadi kan ini kan kuliah S1 sih. Sebenarnya yang ini S2 sih. Jadi nanti kalau Anda daftar sebagai mahasiswa ITTS nanti tinggal bilang ke kita-kita, ini udah dapat nilai 9 loh di open course. Ya udah, kalau udah dapat nilai 9 kuliahnya nggak boleh diambil, nggak perlu diambil lagi. Cuman kalau saya lagi ngasih kuliah Anda mau ikutan lagi ya nggak masalah juga. Cuman nggak usah buat nilai gitu, cuman buat iseng ikut boleh. Nah, ini materinya hari ini tentang forensik sama cyber security. Sebetulnya, jadi ini kuliah cyber security. Di awal kuliah, biasanya saya akan ngasih kuliah jaringan yang lebih advance. Sorry, terlalu kenceng. Ini kuliah jaringan yang lebih advance yang jarang diajar oleh dosen-dosen jaringan yang normal di kampus-kampus atau di sekolah SMK. Jadi saya mulai yang contoh materi yang saya ajar biasanya IP versi 6. Itu jarang sekali yang ngajarin routing yang advance kayak OSPF, BGP dan sebagainya yang dipakai di provider di ISP Internet Service Provider di Indonesia. Jarang yang ngajar, saya ajar di sini. Terus kita bisa bikin Telkom pakai OpenBTS dan sebagainya. Jarang sekali yang ngajar di Republik Indonesia, saya ajarin di sini. Terus bagaimana cara mengukur jaringan, terus juga network programming ini biasanya dipakai di Internet of Things. Jadi hal-hal yang jarang diajar oleh kuliah jaringan yang normal di kampus-kampus, di sekolah SMK, saya ajar di sepertiga awal dari kuliah cybersecurity, kepaksa. Soalnya Anda hanya bisa masuk ke cybersecurity forensik kalau Anda nguasain jaringan. Anda hanya bisa nguasain jaringan dengan baik kalau Anda lulus kuliah sistem operasi Linux dan sebagainya. Jadi kalau sistem operasi nggak lulus, agak susah buat belajar jaringan. Kalau jaringan nggak bisa, cybersecurity agak susah. Kalau nggak bisa cybersecurity, forensik susah. Jadi itu ngerendeng tuh sebenarnya. Tapi Anda boleh loncat-loncat sih. Belajar aja forensik loncat nggak masalah. Tapi nanti kerasa, oh harus belajar ini. Ini beres ya. Ini jaringannya advance dikasih. Terus kemudian Anda belajar hacking. Cuman saya nggak akan masuk ke hacking hari ini. Ini hacking yang sederhana aja, seperti apa yang perlu disiapkan, footprinting, sniffing, segala macam, attack password, database, device web, attack file sharing. Ini ada banyak yang nggak diajarin sih sebenarnya, karena terlalu bahaya buat diajarin secara serius. Jadi biasanya yang berbahaya saya ngajarnya nggak terbuka banget. Maaf, yang terbuka ini yang nggak berbahaya sih sebenarnya, cuma tetap aja ini di delete sama YouTube. Nah, udah gitu, ini sebagian kecil dari materinya Pak Gildas nanti, kemungkinan besar yang ini. Yang ini dia akan summary-nya dari ini. Pak Gildas lebih konsentrasinya di sini sih sebenarnya. Dia adalah auditor sih sebenarnya. Jadi Pak Gildas itu auditor untuk cyber security. Jadi materinya lebih ke arah information security management system, bagaimana kita mengaudit sistem keamanan di sebuah corporate, kementerian, lembaga dan sebagainya. Dia masuk ke information security management system ini. Ini kalau di internet namanya ISO. ISO 27001. Oke, Anda bisa nyari ISO 27001, paling gampang bacanya di Wikipedia. Ini Wikipedia bukan ya? Ini Wikipedia nih, Wikipedia. Paling gampang lihat di Wikipedia, apa itu ISO 27001, bisa dibaca di sini. Saya akan kasih hari ini, pagi ini, 1 jam, saya akan overview dua-duanya. Jadi saya lebih ke overview supaya Anda nggak terlalu kaget menghadapi dua orang yang nanti. Itu bukan orang sembarangan tuh dua-duanya, jadi bahaya banget. Supaya Anda tidak ngehang dengerin dua orang yang nanti ngomong, saya akan coba overview makhluknya seperti apa sih, targetnya seperti apa kalau kita belajar apa auditor itu seperti apa. Mana sih? Oke, ini oh salah, bukan ini. Tutup, ini tutup, ini dia. Aduh, itu ada alarm bunyi lagi. Oke, kedengeran nggak sih suara jelek itu alarm? Kedengeran kali ya. Bentar ya, bentar ya. Saya ini dulu ya, matiin dulu. Bentar. Dikit-dikit. Oke, sambil nunggu Prof, mungkin kalau ada pertanyaan mengenai ITTS, silakan hubungi helpdesk. Oke, lanjut ya, Pak. Ya, lanjut. Oke.
Ada yang terima kasih bisa kuliah lagi. Ya kita juga terima kasih Anda mau kuliah supaya pintar semua orang Indonesia. Oke, balik lagi. Jadi ini Information Security Management System adalah ISO 27001. Saya akan bahas lebih overview sekarang. Ke satu lagi forensik. Ini pembicara yang abis saya nanti akan ngomong soal forensik. Dan ini tadi betul Pak Agung ngasih mention intinya bagaimana mencari barang bukti. Ini dipakai untuk terutama buat cari barang bukti kalau ada kejadian perkara buat di pengadilan. Jadi forensik kira-kira kayak gitu ya. Ada dua sumber forensik. Yang satu adalah dari catatan log komputer. Yang satu adalah dari file yang di-delete. Gitu ya. Jadi ada log komputer, ada file yang di-delete yang bisa kita ambil. Oke, jadi forensik ada dua. Oke, sekarang jam 9:01. Saya cepat banget lah pokoknya. Saya masuk yang gampang dulu ke arah Information Security Management System. Ini saya ambil dari materi di Cyber Academy. Cyber Academy sebenarnya MOU sama ITTS juga. Cuman saya usul ke Cyber Academy yang ngajar jangan Ono aja dong. Mereka bilang, aduh kalau bisa Pak Ono terus, sialan. Gue pusing kepala. Jadi ini saya ambil materi Cyber Academy ya. Cyber Academy. C mana si AB? Ini dia. Cyber Army. Saya akan masuk ke mana ini dia. Ini dia. Information ini saya akan cepat banget ya. Di sini akan cepat banget biar ngasih lihat apa aja yang sebenarnya ada dua file yang harus ada dilihat. Yang satu adalah Information Security Management System, satu lagi adalah risk response sama forensik. Oke, dua ini. Mereka Cyber Academy akan ada training lagi kalau nggak salah pertengahan Oktober ini. Cuman nanti selanjutnya Pak Agung nego lah biar dosen lain yang ngajar, jangan Ono terus, capek. ini trainingnya malam terus jadi ini trainingnya 8 kali pertemuan sekitar 2-3 jam lah per pertemuan. Jadi ini beneran training dan objektifnya Anda jadi cyber analysis sebenarnya. Oke. Sekarang kita lihat mau forensik dulu apa itu ya? Forensik cepat aja, ini forensik cepat tapi nanti saya akan coba demokan bagaimana teknik forensik recover file yang di-delete, bagaimana kita ngambil file yang di-delete, kita coba ya. Oke. Intinya adalah ini cyber security secara untung buat identify, mitigate sama manage cyber security. Kemudian apa itu resiko di dunia cyber? Ada beberapa resiko, ini teori banget ya. Ada access, threat, sama vulnerability. Kemudian ini masing-masing tuh apa? Aset tuh apa? Nilai aset tuh yang penting nilai asetnya kayak gimana? Dan ini ada macam-macam tadi. Dan ini semua akhirnya kita bisa bikin prioritas sih sebenarnya. Dari kita analisa resiko, kita bisa bikin prioritas. Oke, mana aset yang berbahaya? Mana aset yang nggak boleh sampai lepas? Aset ini bisa aset informasi ya. Contoh paling sederhana gini, KTP. Boleh nggak informasi yang ada di KTP di copy? Boleh nggak KTP itu difoto? Kalau difoto risikonya apa? Dan itu dianalisa semua. Itu jadi risk itu kayak gitu. Kita nganalisa risiko banget dan kemudian kita harus bisa ngontrol risiko tadi. Oke, saya akan coba cepat. Ini skenario yang terjadi, skenario risiko apa aja? Risiko skenario ya, gimana ya? Ya, risiko skenario. Biang keroknya siapa? Manusia, actor. Ada biang keroknya emang ancaman, serangan, threat, bisa macam-macam. Ada miscellaneous itu yang software yang ngaco-ngaco, ada kecelakaan, ada error, ada kegagalan, failure tuh sampai sistem rusak segala macam. Misal contoh failure bisa aja kalau listrik ngejepret, terus server ngejepret, failure, terus resikonya apa dengan server mati? Misalnya jaringan overload. Akibatnya apa? Contoh yang paling fatal jaringan overload adalah misalnya kita sebagai penyelenggara pendaftaran ujian masuk
sekolah. Udah gitu kan biasanya banyak banget tuh yang ngelihat diterima nggak anak saya di sekolah, ini SMP SMA ya kan, pada gitu namanya lupa lagi apa itu. Tapi udah gitu servernya nge-hang. Nah, matang dah lu pada teriak-teriak semua tuh urusannya. Jadi ini thread event, kalau event tuh apa, disclosure, interrupt, notification, ada pencurian, kemudian aset atau resource yang ada di corporate itu apa aja, terus waktu. Jadi ini semua kita analisa, kemudian solusinya. Nah, ini solusinya. Saya gede, alah. Oke, saya gedein dikit. Setelah kita tahu resiko skenario, dianalisa, kemudian, nah solusinya ada 4 sebetulnya. Parameter responsnya ada 4 juga. Tapi saya akan kasih lihat solusi aja biar cepat kita pembahasan hari ini. Kalau kita tahu resiko, kita punya 4 pilihan terhadap risiko tadi. Contoh paling sederhana, kalau risikonya ketinggian, terlalu berbahaya, kalau terjadi cost-nya terlalu tinggi dan kita tidak mungkin berhadapan dengan risiko tadi, teknik respons yang paling gampang adalah menghindari risiko tadi. Jangan pernah menghadapi risiko tadi. Misal, kita tahu kalau website kita kalau dihack itu sangat berbahaya banget. Data-datanya terlalu sensitif, misalnya di dalam itu ada akun punyanya orang paling kaya di Republik Indonesia, kalau sampai jebol segala macam, berbahaya. Ya gimana caranya supaya kita bisa menghindari risiko tadi, avoid. Jadi ya udah, cara paling gampang adalah cabut jaringannya. Bisa sampai kayak gitu lah, hati-hati. Jadi keputusan-keputusan itu tergantung pilihan dari pilihan respons kita yang mau diambil apa. Avoid adalah ya hindari, putusin sambungan. Dan itu sebagian data dilakukan seperti itu, putusin sambungan gitu. Itu namanya apa sih namanya? Air gap teknologi. Jadi pakai air gap. Jadi colokan dicabut. Jadi ada batas udara antara colokan sama internet, ada batas udara, nggak nyambung dia, beres ya. Terus kalau mitigate itu adalah ya kita apa berusaha mengendalikan risiko tadi. Misalnya pasang firewall lah, misalnya pasang intrusion detection system lah, misalnya kita apa enkripsi lah, bikin VPN. Nah itu mitigate semua. Jadi kita tahu ada risikonya sekian persen lah, atau 70% atau 60% risiko berbahaya, tapi kita tambahin peralatan segala macam supaya kita bisa mengatasi bahaya tadi. Jadi yang pertama hindar, sama sekali nggak mau berhadapan. Yang kedua adalah kita berhadapan dengan apa nambahin tool ini itu segala macam, itu mitigate namanya. Yang ketiga transfer atau share. Jadi ini adalah menerima resiko tadi, share resiko atau transfer resikonya dengan cara apa? Bayar asuransi. Jadi kita bayar perusahaan asuransi, kalau ada apa-apa kamu bayar ya. Tapi saya akan tiap bulan atau tiap tahun saya akan bayar sekian ke kamu. Kalau ada apa-apa kamu bayar. Dan itu terjadi di bank kayak BCA dan sebagainya. Mereka akan melakukan hal seperti itu. Dia nerima duit dan kayak kalau BCA, kasusnya BCA adalah si perusahaan asuransi akan mengirim membayari hacker untuk menganalisa, melakukan pentest buat BCA-nya langsung. Jadi BCA pentesternya dari perusahaan asuransi, dan pentesternya jago-jago, bukan orang sembarangan banget. Setelah dites segala macam udah yakin bagus, ini kayak mobile bankingnya BCA dan sebagainya. Ini maaf, ini jadi iklan ya. Saya bisa ngomong kayak gini, saya soalnya waktu itu ngobrol sama anak-anak BCA. Jadi kayak gitu. Dan kalau setelah di settingnya udah beres semua, terus perusahaan asuransi akan tanda tangan. Oke, kalau sampai terjadi risiko saya akan berani nanggung. Dan konsekuensi dari itu BCA harus bayar sih ke perusahaan asuransi. Ya asuransi kayak biasa lah, ada kita bayar sesuatu, bayar sekian rupiah, tapi kalau ada kejadian asuransi akan bayar balik gitu. Jadi itu transfer namanya. Oke, jadi avoid itu menghindar, mitigate itu mengatasi, transfer asuransi, accept terima risikonya. Jadi contoh accept itu kira-kira gini.
anak-anak hacker segala macam suka melakukan port scanning segala macam. Ya udah kita terima lah. Oke, lu silahkan port scan sistem kita lah. Orang nggak ada isinya apa-apa, silahkan di port scan lah gitu. Itu accept tuh namanya. Beres ya. Jadi resiko kayak gitu. Nah, saya masih waktunya agak panjang, jadi saya ini beres kira-kira buat resiko si forensik. Saya akan tinggal dulu, saya akan masuk dulu ke satunya lagi, yaitu ini ini mungkin yang tadi resiko nggak akan banyak dijelasin sama pembicara dua yang nanti. Jadi urusan resiko-resiko itu tidak akan terlalu banyak dibicarakan. Pak Gildas mungkin akan bicara soal seperti itu. Cuman kalau tadi yang forensik mungkin nggak terlalu. Oke, soalnya risiko itu akan menentukan kebijakan dari security seperti apa yang harus kita ambil. Oke, saya ini ngomongnya udah kayak orang manajemen ya, jadi jujur ya. Kalau udah sampai level terakhir dari kuliah cyber security, kita lebih banyak ngomong manajemen sih sebenarnya. Dan auditor security yang baik biasanya adalah seorang akuntan keuangan loh itu. Jadi saya kenal beberapa teman, Pak Diki apa segala macam, mereka adalah auditor sama implementor dari ISO 27001. Jadi ini ISO 27001 itu ada yang jadi auditor yang mengaudit, ada yang implementasi. Dan ini yang jago-jago bukan orang IT nih. Yang jago ini bukan orang IT. Jadi kita orang IT biasanya di bagian yang ini blow on. Yang jago adalah biasanya justru orang keuangan, orang akuntan. Karena mereka udah biasa sama orang manajemen lah ya. Jadi mereka sudah biasa dengan project management, pola berpikirnya terstruktur, rapi, bertahap, dan mereka biasa bekerja dengan checklist dan sebagainya. Makanya kalau udah masuk ke ISO 27001, yang jago bener biasanya orang-orang manajemen, gitu ya. Jadi ini bagian dari kuliah di Cyber Academy sih sebenarnya, untuk jadi cyber security analyst, dan ini juga ada di kuliah saya di Open Course ITTS ACD. Jadi ini ada di dua-duanya. Oke, sekarang saya ini nanti mungkin yang akan ngebahas banyak Pak Gildas. Saya kasih overview contekan cepat supaya nanti sama Pak Gildas Anda nggak terlalu kaget. Ini Ono lagi curang banget. Saya tahu soalnya kalau Pak Gildas ngomong, biasanya dia udah ngomong udah kayak seniman. Jadi hati-hati aja kalau dia ngomong kayak seniman banget. Oke. Perhatikan ini sistem informasi manajemen, ini dalam bahasa Indonesia ya, sistem manajemen keamanan informasi SMKI dalam bahasa kalau kita cari di internet ISO 27001 kalimatnya adalah Information Security Management System. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sistem manajemen keamanan informasi, dan ini punggawanya adalah BSSN, Badan Siber Sandi Negara ya. Sebagian operasionalnya dilakukan oleh Kominfo seperti pendaftaran website. Waktu pendaftaran website itu semua harus diaudit keamanannya, itu Kominfo yang handle. Tapi kalau punggawa benernya yang gedenya adalah BSSN, dan kayaknya minggu depan atau 2 minggu lagi BSSN akan launching aplikasi untuk belajar, pokoknya ngasih ilmu lah. Anda bisa dapat ilmu tentang keamanan sistem informasi sama prosedur buat audit security apa kayak gitulah. Jadi BSN akan launching. Cuman saya belum tahu aplikasinya segala macam. Saya bisa tahu karena mereka ngundang saya buat ngomong. Jadi mereka akan launching hal seperti itu, karena kayaknya panas kita di lapangan udah mulai gerak buat minterin, dia belum. Jadi seru dah. Jadi kayak tujuan SMKI adalah untuk meminimalkan risiko dan memastikan kelangsungan bisnis secara proaktif. Dan membatasi dampak dari kalau ada pelanggaran keamanan, breach gitu ya. Jadi tujuannya itu. Pola yang dipakai adalah dia sangat struktur dan dia melibatkan 3 faktor sih sebenarnya. People, proses, sama teknologi. Kalau kita orang IT, kalau kita orang komputer, biasanya kita akan fokus di teknologi doang, di IT-nya doang. Bagaimana bikin intrusion detection system, bagaimana kita bikin firewall, bagaimana bikin VPN, bagaimana kita enkripsi. Itu orang IT banget. Kalau orang manajemen, dia tidak hanya teknologi, tidak hanya IT, dia akan ngelihat prosedur, misalnya SOP. Kalau misalnya gini, kalau ada orang mau ngebenerin AC di kantor, perlu didampingin nggak?
surat apa aja yang harus disiapin. Bayangin kalau orang benerin AC di ruangnya punya direktur. Terus direkturnya ada laptop di situ. Ini orang AC ini bisa akses ke laptop tadi ya. Boleh pertanyaan apa saja yang boleh ditanyakan sama orang AC tadi. Oke, kayak gitu. Atau yang lebih kurang ajar, kalau ada teknisi mau ngebeliin laptop dari luar, third party, orang luar mau benerin laptop, apa aja yang boleh dikasih. Dan ini kejadian, jangan khawatir kejadiannya kayak gitu. Jadi kejadian kita sebagai auditor keamanan, kadang-kadang kita suka menyamar jadi teknisi komputer lah, teknisi laptop lah, datanglah ke kantor itu, udah gitu bilang sama kantor tadi, Mbak, sekretaris ya, Mbak sekretaris, saya mau diperintah sama Bapak buat benerin laptopnya. Boleh nggak? Langsung mbaknya kan bilang, oh silakan, laptopnya mana itu di atas meja. Oke, ke atas meja itu dong. Oh, Mbak, ini passwordnya apa? Gitu kan. Kebetulan sekretarisnya tahu passwordnya, dikasih tahu passwordnya ini bagus. Jadi teknik buat ngejebol bisa kayak gitu banget. Dan itu dipraktekkan sama teman-teman saya. Dan jebol. Kacau. Karena SOP-nya nggak diberesin gitu ya. Jadi, oke, satu tadi, tolong diingat, satu masalah teknologi, itu biasa orang IT banget, dan di kuliah saya itu teknologi banget. Terus prosedur, yang ketiga malah salah manusia, people. Jadi PPT kalau mau diingat, keywordnya dalam proses SMK ini adalah PPT. Jadi ISO 27001 yang akan diobok-obok adalah PPT, People Process Technology. Ingat ya, sorry saya ngomongnya akan setengah berulang-ulang supaya Anda ingat di kepala. Oke, ini kenapa ISO 2701? Karena memang udah bagus lah dalam bahasa sederhananya ya. Ini ada macam-macam ISO 2701, ada 27001, 0001, 002 dan seterusnya. Bisa dibaca-baca, dilihat-lihat. Kalau pengen ngopi, bisa dikopi di perpustakaan saya. Oke, tapi intinya mah gini lah. Di yang penting 2701 dulu, dia ada standar yang harus dipenuhi oleh sebuah institusi atau sebuah produk. Itu standarnya apa yang harus dipenuhi supaya dia itu aman. Oke, itu didefinisikan di ISO 27001. Kemudian mulai diturunin standar-standar pendukungnya seperti Code of Practice untuk Information Security Control. Kontrolnya apa aja yang harus kita cek. Terus guidance, terus ada pengukuran manajemen. Di 27005 ada Information Risk Management. Cuman kalau lebih detail tentang risk management, mendingan baca ISO 3100. 31.000 lebih ke arah risk management secara umum. Kalau 27005 lebih fokus ke information security. Jadi Anda kalau mau jadi cyber security analyst, bonyok dah lu. Segini banyak yang harus dibaca, yang harus dikuasain. Tapi nanti saya kasih tahu teknik contekannya seperti apa ya. Jujur, seorang ahli cyber security analyst atau auditor ISO 27001 auditor atau lead implementer itu amat sangat dicari di Republik Indonesia gitu ya. Jadi kerjaan ini kosong banget, gak ada yang nguasain ilmunya, dan ini terjadi, kenapa ini terjadi? Karena Kominfo bikin peraturan menteri bahwa semua pelayanan publik lewat internet, website-website pelayanan publik harus daftar ke Kominfo. Itu satu. Jadi harusnya kayak www apa.go.id apa segala macam, dan dalam situ kan banyak sekali layanan ya. Itu harus terdaftar semua ke Kominfo. Itu satu, itu peraturan menterinya seperti itu. Dan waktu daftar, semua website itu atau aplikasi apapun yang buat pelayanan publik harus diaudit ISO 27001 ini. Jadi keamanan informasinya diaudit. Cuman auditornya kagak banyak. Seru. Jadi kita yang jadi auditor, ini kita lagi kipas-kipas nih hari ini sih sebenarnya. Karena duitnya banyak banget, sampai Pak Gildas itu susah banget dihubungin. Saya juga cukup kagum Pak Agung dan teman-teman bisa menghubungi, mudah-mudahan bisa nongol tuh orangnya. Soalnya nggak gampang buat mendatangkan Pak Gildas, itu nggak gampang asli. Udah banyak yang putus asa soalnya. Makanya saya kagum, hebat juga nih bisa ngubungin Gildas. Saya aja nggak bisa. Oke, beres ya. Oke, ini kira-kira ilmunya seperti itu.
Jadi Anda perlu belajar 27000 tentang vocabulary istilah yang dipakai, kemudian 2701 tentang requirement-nya, udah gitu panduan yang lebih detailnya untuk kontrolnya apa aja segala macam lebih detailnya. Tapi ini coba saya lihat ke bawah, udahlah, ini nggak penting, kayaknya nggak penting. Saya akan kasih contekannya aja. Ini manfaat dan sebagainya ya. Oke, karena waktunya sempit, langsung ke contekan. Kalau kita jadi auditor, ini tutup aja ya. Dua ini saya tutup. Kalau Anda jadi auditor, ini kerjaan rebyek banget, kerjaannya nyebelin banget. Sorry nih, saya jamin pembicara nanti nggak akan sevulgar saya kalau ngomong ya. Mereka akan lebih sopan. Kalau saya sangat vulgar banget. Jadi kerjaan auditor ini kerjaan nyebelin sih sebenarnya, asli nyebelin. Dan saya waktu ikutan training ISO 27001, jadi untuk jadi auditor saya ikutan training, tapi saya nggak ngambil sertifikat ya. Jadi saya tahulah kerjaan auditor seperti apa. Jadi waktu saya ikutan training ISO 27001, saya tidur di kelas, sumpah tidur beneran. Jadi saya terkagum-kagum saya sama orang-orang akuntan dari ekonomi, kan akuntan ekonomi ya. Dan akuntan itu mereka auditor, tapi untuk auditor pembukuan biasanya. Dan dengan jiwa auditor pembukuan itu dia ikut training buat cyber security. Mereka kuat semua dan mereka hasilnya bagus-bagus. Jadi auditor itu yang bagus orang-orang akuntansi sih. Orang-orang ekonomi sih. Ono yang orang IT langsung tidur. Oke, kenapa? Nih saya kasih lihat. Anda bisa lihat example checklist. Nah ini cari aja di Google ISO 2701 example checklist. Ini sudah banyak, saya kasih gambarnya aja. Ini banyak berbentuk file Excel loh, hati-hati. Jadi udah banyak banget. Ini ada free ISO 27 checklist, template-nya udah dikasih. Tinggal di-download, template-template seperti ini bisa di-download. Jadi, saya akan masuk ke perpustakaan saya aja biar lebih seru ya. var data, mana? var data, library, salah masuk. Library 2, books, cyber security, mana? Cyber security. Oke. Dari sini ada ISO 2701, ini udah file Excel. Ini saya masuk ke perpustakaan saya ya. Jadi ada yang ISO 2701, ada ISO 31000, ada file Excel juga. Jadi Anda silahkan lihat-lihat makhluk-makhluk itu. Saya akan kasih lihat aja checklistnya seperti apa sih checklistnya. Ini filenya yang Excel langsung aja ya. Udah checklist sih. Jadi harus tinggal diisi aja. Dan kalau saya sebagai orang IT, saya lebih suka ngisi file checklist seperti ini. Ini kelihatan saya ambil dari mana? Ini dari mana situsnya? Lupa. Saya lupa situsnya apa. Oh, ini dia nih. Smartsheet. Oke. Ada tentang project timeline segala. Jadi semua yang kayak gini-ginian udah ada contekannya. Jadi pola pikir kita adalah bagaimana caranya dapat contekan. Soalnya kenapa kita butuh contekan? Karena ini terlalu banyak. Nih, segini banyak loh. Mati aja loh. Segini banyak aja loh. Aduh. Dan ini harus diisi satu-satu ya. Oke, saya kasih lihat dari atas aja biar kelihatan. Oke. ISO 27001 kontrol, saya lebarin aja biar ada kelihatan. Kontrol apa sih di situ? Ke bawah. Kontrol aja. Terus kita lihat arahan dari manajemen untuk information security. Apakah ada kebijakan untuk information security? Apakah ada policy for information security? Apakah policy exist? Apakah ada policy? Oke, kalau ada, contreng. Apakah semua policy di-approve sama manajemen? Contreng. Apakah ada bukti bahwa dia comply, si manajemen comply? Oke, contreng. Ini dikerjain satu-satu, jangan khawatir. Oke, satu-satu. Terus masuk lagi ke kontrol yang lain. Dikerjain semua satu. Security role responsibility. Siapa yang apakah ada roles? Tapi ditulis nanti satu-satu ya.
Misalnya role sama responsibility dari sisi manajemen, dari sisi pegawai, dari sisi apa teknisi. Nah ini semua di definisinya satu-satu. Apakah ada pembagian tugas, segregasi of duties? Apakah ada kontak untuk ke authority, ke polisi, ke eh, penegak hukum apa segala macam? Ini ada ya. Ini ini dicek loh, satu-satu dicek dan banyak banget. Kontrolnya banyak banget harus dicek. Oke. Ini perhatiin ini bukan IT banget ya. Asli ini bukan IT loh. Jadi ini kerjaan manajemen, makanya ini yang orang yang kuat di sini orang accounting sih sebenarnya. Kalau mau jujur sih orang accounting. Pak Gildas itu dia punya sertifikasi banyak banget untuk kayak ginian. Dia dia backgroundnya setengah IT setengah manajemen, dan Pak Gildas itu pernah di Prancis, perusahaan minyak Total. Total itu perusahaan minyak punya Prancis, dan dia adalah orang yang megang IT-nya perusahaan Total tadi. Kebayangkan orang kayak apa dia tuh. Dan dia dipakai sama Kemhan sama apa segala macam. Dua-duanya udah hadir nih, Prof. Oh, Pak Gildas sudah hadir. Pak Jos sama Pak Gildas. Oh ya, serem, gue nggak boleh ngejelekin orang. Selamat pagi Pak Gildas, Pak Jos. Semoga saya tidak membuat Anda ya saya suka ngomongnya suka ngaco soalnya. Beres ya? Prof. Waduh, Prof udah mantap nih. Enggak, gue ngasih gambaran soalnya lu kalau ngomong kan parah banget. Jadi daripada orang-orang kelimpungan nanti ya udah, nanti Pak Gildas sih bakal ngomong kayak ginian ya, saudara-saudara. Gue kasih contekannya biar nanti kalau Anda kerja jadi cepet kerjanya. Nanti Pak Gildas lebih canggih lah. Oke. Saya punya waktu lagi dikit. Saya akan coba, ini saya pengen waktunya buat Pak Jos sama Pak Gildas sih sebenarnya, daripada mereka nunggu kan ya. Saya kasih dikit aja ya, sedikit tentang forensik. Saya akan share screen. Kenapa ini nggak hang? Oh, ada. Oke. Saya akan share screen lagi. Salah satu teknik forensik yang sederhana banget adalah kita recover file yang di delete. Oke, kita perlu recover file yang di delete. Oke, ada banyak tool yang bisa kita pakai buat recover file yang di delete. Salah satu tool yang bisa dipakai adalah ext undelete. Kalau di Linux, ext adalah file sistemnya Linux ya. Ada ext undelete di Linux, ada juga ntfs undelete di Linux. Jadi ada dua sih. Ada ntfs, ada ext. Oke, kita uji coba aja ya. Kita uji coba, bisa nggak sih saya merecover file yang di-delete di Ubuntu ini pakai salah satu program ini. Saya udah ngambil korbannya flash disk. Oh, ini bukan flash, ini data gua, jangan di-delete. Nah, ini yang kedua nih. Ini ada flash disk kosong. Lupa saya format pakai apa tadi. Udah saya format, saya copyin ini dulu ya. Jadi ini ada flash disk. Ini ada flash disk 16 GB. Saya zoom in dulu biar enak ya. Zoom in, clear layar. Oke, ini dia flash disknya 16 GB. Oke, sekarang saya masuk picture, ada gambar nggak? Nah, ini ada banyak-banyak gambar saya. Saya akan kopikan ke sana, nanti saya delete ya. Copy -rf screenshot lah. Media Ono. Oke. Saya copyin, tambah inilah model lah. Oke, jadi dua yang depannya screenshot sama model-modelnya saya copyin ke sana. Coba kita lihat di sini. Nah, ini makhluknya. Ada screenshot apa ini nggak tahu. Oh, ini kemarin. Ini ada agenda saya di screenshot kelihatan. Ini ada beberapa screenshot yang lain. Oke, jadi ini ada screenshot ini ya. Oke, sekarang saya akan delete nih. Remove rf media ono ini bintang. ls media ono. Bersihkan. Dan waktu itu saya belajar banyak dari Pak Kalpin dari security tempatnya Pak Gildas.
bagaimana kita bisa merecover file-file yang udah di-delete ini. Karena orang forensik salah satunya adalah bagaimana kita bisa dapetin barang bukti. Dan barang bukti kemungkinan sama si pelaku kejahatan segala macam di-delete ya. Dan mereka kadang-kadang nggak tahu bahwa yang file yang di-delete itu bisa kita recover gitu ya. Nah sekarang sih kita akan percobaan. Ini percobaan saya udah lupa caranya soalnya. Jadi ngasih demo sambil lupa gue caranya gimana. Keren banget kan. Eh, Jadi kita coba aja, kita percobaan aja ya. Bisa nggak ya? Coba. Saya lupa dia pakai apa saya tadi formatnya. Undelete. Mungkin saya pakai ext, mungkin. Coba. FSCK SDC1 ini namanya harddisknya /dev SDC1 ya. Oh, bukan nih. NTFS fix. NTF fix. Oke. Oh, masih di mon. Pantesan dia. Eject. Oke. Oh, nggak mau. Dev SDC1. Oh, harus saya Colok lagi. Bentar. Tuh. Colok. Oke, ini percobaan banget nih ya, percobaan. Biar ngasih lihat bagaimana susahnya ini proses ini sih sebenarnya. Ini susah karena saya lupa tadi formatnya pakai apa. Parah. Justru karena susah bayarnya mahal, Prof. Ini kerjaan gampang sih. Cuman ono aja tadi lupa. Tadi udah gua format, tapi udah gitu lupa. Saya format pakai apa ya tadi? Kok nggak mau sih? Rese nih. Nggak mau deh. Oke. Mudah-mudahan saya... 32 bukan, Prof? Hah? 32 bukan? Lupa. Saya lepasin dulu, jadi harus dilepas sih. Kayaknya harus dilepas ya. Oh no, ini. Oke. FSCK. Saya ini cuma mau ngecek aja ya. /dev SDC1. NTFS fix. Perintahnya apa? Ini buat ngecek bad sector sih. /dev SDC1. Oh, oke. Dia pakai NTFS rupanya. Oke. Jadi NTFS fix sebenarnya bukan buat benerin. NTFS fix adalah untuk membetulkan file system yang Windows yang NTFS. Kalau ada kesalahan segala macam dia bisa benerin sih NTFS ini. Ini ada di Linux ya, jadi dia benerin. Jadi sekarang saya tahu bahwa dia pakainya NTFS. Oke. Tadi ini nggak bereaksi soalnya yang ini. Ini nggak bereaksi nih, nggak keluar apa-apa nih FSCK. FSCK itu biasanya dipakai, FSCK singkatan dari File System Check. Itu biasanya dipakai kalau dia pakai file sistemnya punya Linux, ext2, ext3, ext4 segala macam. Itu bisa dibenerin pakai FSCK. Jadi ini cuma buat benerin file system aja. Nah, tapi dari sini saya bisa tahu kan dia pakai file system apa. Ternyata dia pakai file sistemnya adalah NTFS, jadi saya tahu NTFS. Sekarang saya pakai NTFS undelete. Cuman perintahnya saya lupa. Jadi tekniknya adalah lihat how to aja gimana caranya. Jangan pakai ext, salah. Sorry digedein. Karena kita pakainya, ini harus diinstal dulu ya, NTFS. Ini harus installnya lupa. Adalah caranya installnya, gampang. Kalau apt-get install aja, mungkin ext undelete atau NTFS undelete. Saya akan coba cari contekan. Ini nyari contekan aja gimana caranya. Intinya ada, nah ini dia. Cara paling gampang buat main-main kayak gini adalah lihat example atau contoh. Oke. Nah, dia akan undelete semua file yang di-delete. Tapi ini namanya kan yang ini HDA1 ya. Saya namanya adalah /dev SDC1 gitu ya.
Jadi kita akan coba kemungkinan ada di folder root nantinya yang akan keluar. Oh, ada di sini langsung. Coba ntfs undelete /dash sdc1. Please boot into Windows. Oh, tambahin option force. Biasanya ada 2 titik ya. Jadi dia bilang partisi tadi harus dibenerin sama Windows-nya. Saya akan paksa aja tanpa dibenerin. Udah keluar kan. Langsung dia bisa lihat di sini. Ada ini nih. Oke. Ada 9 file, dia bisa bilang ada 9 file yang kemungkinan merupakan konten yang bisa dibenerin, recoverable. Oke, ini nanan, ini segini nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, terus ada 4 lagi. Ini yang saya delete tadi ya. Dia bilang ada, coba. Oke, sekarang kalau cara recovernya gimana? Ini ya, ini dia. Sorry, ini dia. Look for deleted document. Oh, ini. Kemudian ini recover nih kayaknya. Oke. Kasih -s, -m. Oke. ntfs undelete. Saya kasih h dulu ya. Gue pengen tahu. -s itu apa? -s kecil tuh mana ya? Nih scan. Oke. -m adalah match pattern. Jadi dia cari pattern yang cocok. Patternnya kebetulan belakangnya adalah PNG nih semua. Ini semua PNG belakangnya. Oke, saya akan ngambil bintang PNG. Jadi ntfs undelete -s -m bintang PNG. Sorry, tadi kan harus force dulu ya. Force /dev sdc1. Oke. Tuh dirty mount. Kalau recover gimana caranya buat ini ya? Oh, undelete -u. -u. Ini M tuh apa sih tadi? Saya buang ya. Undelete mode. Harus cari undelete-nya gimana caranya? Ini ya. Oh, ini dia. Oh, ini dia. -u aja langsung berarti. Ini pakai -u doang. Oke. -u. Force -u dev sdc1. Oh, harus force. Force-nya tetap harus dipaksa ya. No inode and no match regex. Oh, harus pakai regex ya. Bintang PNG. Gitu ya. Gimana caranya nih? Cari contekannya susah banget. -m. -m. Oh, oke, berhasil. Oke, berhasil ke recover. Jadi perintahnya adalah ini tadi mana sih? Ini dia. Ini perintahnya. Force itu adalah untuk maksa supaya partisi yang jorok, tadi kan saya main colok cabut seenaknya aja, bisa tetap dibaca. Terus belakangnya PNG yang akan kita selamatin dari harddisk ini ya, partisi ini. Terus dia bilang ini sukses berhasil, ini sukses berhasil, ini sukses berhasil. Kita coba lihat masuknya kemana? Masuknya ke folder home directory saya di sini, ke root. Oke, dia berhasil masuk ke root. Cuman saya bukan root nih, masalah nih. Gimana caranya gue ngelihat ya? Gini. Root saya bikin jadi ini chmod -rf 777 bintang supaya semua user bisa ngelihat. Saya akan coba lihat ke root. root pqrs
PQR root. 1 2 3 4 5 6 masuk. 1 2 3 4 5 6 masuk. Oke. Nah, langsung kita bisa lihat nih. Iyalah. Nih. Ini pasti minta lagi. Oh, bisa. Nih keluar semua. Jadi file-file yang ada di harddisk yang di-delete tadi bisa kita recover dan ada di sini di home, di root directory saya sekarang. Oke, diambil dari harddisk, dari flash disk masuk ke home directory. Dan kira-kira itu caranya forensik kerja kayak gitu. Kalau ini kemudian gambar ya supaya Anda bisa ngelihat. Kalau forensik kan bisa berupa file teks, file dokumen, file log, catatan yang ada di server dan sebagainya yang di-delete oleh hacker dan sebagainya kita bisa recover. Jadi kira-kira kayak gini teknik-tekniknya. Cuman supaya ini bisa terjadi dengan baik, biasanya ini ajaran yang saya terima dari Pak Kalpin dari Security, kita nggak pernah melakukan proses ini di barang bukti langsung. Jadi Pak Kalpin ajarannya adalah barang bukti yang kita dapat, apakah itu flash disk atau hard disk dan sebagainya, dia akan di-copy dulu ke hard disk lain. Diselamatkan dulu image-nya ke hard disk lain pakai print. Kalau dalam Windows biasanya pakai Ghost, kalau di Linux kita bisa pakai DD, itu buat nyelamatin image dari si flash disk. Udah itu selamat, baru kita hajar di kopiannya. Mungkin kita bikin 2 kopian ya. Satu kopian yang persis nggak dihajar, satu lagi kopian yang bisa diobok-obok. Gitu. Jadi ada barang bukti asli, ada kopian barang bukti yang tidak diobok-obok, ada kopian barang bukti yang bisa kita obok-obok. Jadi kira-kira kayak gitu teknik-tekniknya. Dan kalau Pak Kalpin itu dia sangat ini banget sih, sangat teliti banget. Semua barang bukti akan dia kasih nomor dan dicatat kapan nerimanya apa segala macam. Jadi kerjaan manajemennya lumayan juga gitu. Oke, mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat teman-teman semua. Dan yang penting jangan lupa kalau mau ini iklan, jangan lupa kalau mau kuliah lagi, mau dapat ilmu, ada beasiswa di ITTS, silakan register di pmb.itts.acd atau tadi di s.id apa lupa tadi saya, silakan daftar situ. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat supaya kita punya waktu banyak buat pembicara-pembicara yang hebat-hebat ini, yang 2 lagi, Pak Jos sama Pak Gildas ini keren banget bisa hadir, ini keren banget. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Agung. Silakan Pak Agung. Ya Prof,